Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, insyaallah di kesempatan sore yang berbahagia ini, di kajian perdana kajian di Toserba Selama Cipanas, setelah sekian lama kita tidak mengadakan kajian di tempat yang diberkahi ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari beragam wabah dan musibah, dan diberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar senantiasa bisa meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, sebagaimana informasi yang tersebar bahwa kita akan membahas satu tema yang sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari berulang kali, karena memang kisah ini Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan nama pemuda yang menggugah dan merubah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 52 ayat, dan disebutkan namanya sebanyak 62 ya. Artinya namanya disebutkan 52 ayat, dan disebutkan namanya 62 kali di dalam Al-Quran. Tentunya ini menjadi bagian terpenting, bahwasanya yang kita akan bicarakan, yang akan kaji adalah seorang sosok pemuda yang sangat istimewa, yang sangat patut untuk kita pelajari, tiru dan teladani, terlebih di zaman seperti ini. Karena tidaklah Al-Quran membicarakan tentang kisah-kisah di dalamnya dan disertai dengan pengulangan, menunjukkan betapa pentingnya kisah tersebut untuk kita ambil pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kisah pemuda yang kita maksud di sini adalah itu Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, karena banyak dan panjangnya kisah beliau di dalam Al-Quran, sehingga kita mencukupkan peristiwa-peristiwa penting saja yang bisa kita ambil faedah, pelajaran dan ibrah, yang tentunya kita tidak menafikan bahwasanya semua kisah-kisahnya sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari. Pertama jemaah, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah
seorang nabi dan rasul, atau disebut juga dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, karena setelahnya dari nabi dan rasul adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahukah jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, peristiwa yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dari seorang ayah yang tidak hanya sekedar musyrik, tapi dia adalah seorang pemahat patung-patung berhala. Para ulama ahli sirah mengatakan bahwa ada yang mengatakan bapaknya yang bernama Tarikh. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya nama bapaknya adalah Azar, sebagaimana nanti akan kita bacakan di dalam Al-Quran. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bisa saja namanya dua, satu nama, yang kedua kunyahnya. Tapi hal yang terpenting yang bisa kita ambil di sini jamaah, bahwa Allah tabaraka wa taala menjadikan setiap apa yang Allah ciptakan, Allah kehendaki, dibangun di atas hikmah dan keadilan. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dari seorang tokoh yang sangat berpengaruh di kaumnya, tidak sekedar ia seorang yang musyrik, tapi juga sebagai pemahat dari berhala-berhala yang nantinya disembah. Dari sini jamaah, pentingnya kita menyadari betapa nikmat Islam yang kita dapatkan. Lahir dari rahim seorang ibu yang beragama seorang muslim, ayah yang beragama seorang muslim adalah nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri. Timbul masalah sekarang, bagaimana jika alhamdulillah orang tua sudah muslim, ibu juga seorang muslimah, tetapi beragama sebagaimana cara beragama, budaya-budaya dan kehidupan masyarakat lainnya, yang tentunya agamanya dibangun di atas agama yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, penting bagi kita untuk belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika seorang sudah mengenal agama yang benar, sudah mengenal tuntunan cara beragama yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendakwahkan agama yang hak ini kepada keluarga kita. Maka tatkala kita berdakwah, prosesnya harus sabar, karena yang kita dakwahkan adalah yang hak. Maka cara penyampaian pun jangan sampai tidak benar. Maka mari kita dengar bagaimana Allah Ta'ala mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ini di dalam surat Maryam ayat 41 sampai 50. Bagaimana beliau berdakwah kepada ayahandanya yang saat itu dan sampai mati dalam kondisi musyrik. Allah mengatakan, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Kisahkanlah bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia Ibrahim adalah orang yang jujur, lagi seorang yang Allah tabaraka wa ta'ala pilih menjadi seorang nabi. Jemaah, Allah memulai tentang kisah Nabi Ibrahim di dalam surat Maryam ini dengan pujian bahwasanya Nabi Ibrahim ini adalah orang yang jujur. Jujur secara hati, jujur secara lisan, jujur secara tindakan. Padahal kita tahu jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala,
pujian yang kedua, beliau adalah nabiyah, seorang nabi. Kita akan dapati bagaimana di dalam riwayat-riwayat bahwasanya Nabi Ibrahim melakukan seolah-olah itu adalah satu kedustaan. Ya, seolah-olah itu satu kedustaan yang dikisahkan. Ada 3 kronologi kisah yang berada pada kehidupan Nabi Ibrahim. Tapi Allah mengawali dalam surat ini bahwasanya innahu kana siddiqan nabiyya, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang jujur. Artinya cukup bagi kita bahwasanya apa yang Allah firmankan sebagai referensi utama, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah nabi yang jujur. Idzu qala li abih, bagaimana bentuk kejujuran itu jamaah? Kejujuran yang ada pada sosok Nabi Ibrahim itu terlihat dari potret bagaimana berdakwah kepada ayahandanya. Idzu qala li abih, tatkala ia berkata kepada ayahandanya, ya abati, wahai ayahandaku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'ah. Wahai ayahandaku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu sedikit pun? Dari sini jamaah, lakukan cara berdakwah kepada orang lain, apalagi kepada ayahanda kita, kepada ibunda kita yang tahu bagaimana rekam jejak kita masa kecil. Maka cara dakwah yang paling efektif yang Nabi Ibrahim lakukan adalah dengan bertanya. Karena orang kalau ditanya, dimintai pendapat, itu seolah-olah dia dihargai, dia dimuliakan, ya, dia memiliki kedudukan, ya. Seseorang misalnya dia melakukan kesalahan, lalu ada orang yang mengatakan apa yang kau lakukan salah, maka dia akan merasa apa? Dihukum. Dia justifikasi walaupun memang layak untuk dihukum. Kenapa? Melakukan kesalahan. Tetapi kalau orang mengatakan, apakah benar atau salah ya yang kamu lakukan ini? Kalau salah atau benarnya, coba kasih tahu ke saya. Lebih enak apa tidak? Tujuannya sama apa tidak? Tujuannya sama. Yang kedua jamaah, bahwasanya ketika bertanya, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan akal dan logika. Karena terkadang seseorang memiliki cara pola pikir yang efektif, akalnya bekerja dengan baik, ya. Apalagi kalau hitung-hitungan masalah uang jarang meleset. Tapi tatkala ada satu kemungkaran, satu kesyirikan yang sulit dicerna, kemudian itu dilakukan oleh orang-orang dengan anggapan yang sulit untuk dicerna oleh nalar. Contoh, ketika seorang membawa jimat-jimat di tangannya, di badannya, di kendaraannya, di rumahnya, sekedar ditempelkan dengan media-media tertentu, ada bawang putih, ada jarum, ada minyak wangi, mampu menangkal beragam, ya, musibah, ujian, bala dan lain sebagainya, tidak masuk akal jamaah. Betul apa enggak? Kita masih dapati orang-orang yang hanya menggantungkan air tertentu di depan kiosnya, di tempat dia berjualan, itu bisa menjadi panglaris. Kalau dia hitung-hitungan mengembalikan uang dari transaksinya, nyaris tidak akan pernah salah. Kenapa? Logikanya main. Tapi kalau ditanya, apa fungsi air ini? Apa fungsi foto itu yang bisa melariskan? Logika mana yang masuk? Nalar mana yang normal yang akan menerimanya? Maksudnya ketika Nabi Ibrahim dengan mengatakan ya abati, panggilannya sudah istimewa. Yang kedua mengatakan lima ta'bud, pertanyaan.
Yang ketiga adalah logika dimainkan. Ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kenapa kok bisa engkau ini wahai ayah menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, ya, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu sedikit pun. Berikutnya jamaah, cara yang ketiga, kalau itu tidak mempan, maka lakukan yang ketiga. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayahandaku, sesungguhnya telah datang kepadaku satu ilmu malam ya'tika, yang tidak sampai kepadamu. Ini retorikanya sudah naik sedikit, bahwasanya sang anak jauh lebih berilmu dibandingkan ayahnya, tapi tetap dengan cara retorika yang baik. Karena aku mendapatkan ilmu yang tidak datang kepadamu, fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya, maka engkau akan diberikan pada satu petunjuk jalan yang lurus. Tentunya cara yang ketiga ini jamaah, ya, dilakukan setelah tahapan pertama dan kedua misalnya tidak sampai, tidak terjawab. Jangan langsung melalui tahapan yang ketiga. Pak, saya kan di pesantren kan, saya sudah ngaji puluhan tahun, bapak ini belum pesantren, artinya ilmu saya lebih banyak daripada bapak. Wah, kalau ini apa? Ceramah. Ini kita berhadapan dengan bapak kita, dengan orang tua kita. Maka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cara yang keempat, lebih tinggi lagi, ketika bapaknya tidak mau mengikuti, lakukan yang ketiga. Ya abati la ta'budi syaitan. Oh, ini lebih kencang lagi. Wahai ayahandaku, jangan kau sembah setan. Kan kalau ini pertama kita sampaikan, bapak jangan menyembah setan. Apa kata bapaknya? Nanaonan si amanah karek, ya, karek lahir, karek merojol kamari sore nges ngomong masalah nukia, pan gitu. Ini ketika apa sudah dialog itu kemudian apa dilakukan dengan cara-cara tata krama, cara penyampaian, ya, yang sangat baik. Diberikan penjelasan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya, karena setan ini enggak usah disembah karena ia telah melakukan maksiat kepada Allah. Orang tuanya, bapaknya juga belum menerima, masih berpikir, karena bisa banyak faktor tidak mengikutinya, karena kedudukannya, karena keluarganya, karena kaumnya dan lain sebagainya. Maka akhiri dengan ancaman. Akhiri dengan apa? Ancaman. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahandaku, aku khawatir kalau engkau tidak mengikuti dari apa yang aku ketahui, aku khawatir engkau ditimpakan adab oleh Ar-Rahman, ya. Dan kalau ditimpakan adab oleh Ar-Rahman, maka setan itu menjadi pelindung untukmu, bukan Allah. Sudah beberapa tahapan seperti ini, maka ayah hendaknya menjawab. Apa katanya? Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, beda enggak jawaban jamaah? Cara manggilnya beda enggak? Kalau tadi kan Ibrahim apa katanya? Ya abati, ya abati, ya abati. Biasanya kalau panggilan sayang ya bunai, ya gulam, ya waladi, kan gitu. Tapi ayahanda dari Nabi Ibrahim mengatakan
Aragibun anta ya an alihati ya Ibrahim, apakah engkau benci terhadap Tuhanku wahai Ibrahim? Wah, langsung sebut nama. Lu apalah ilam tantahi, kalau kamu tidak berhenti ngoceh, nah gitulah. Kalau kamu tidak berhenti berdakwah dengan ucapan-ucapan tadi, la arjumannak, maka saya akan merajamu. Dari sini kata para ulama jamaah, tidak ada seorang bapak yang berani memukul anaknya sekalipun dipukul dengan pukulan yang sayang. Tapi kalau merajam, ini bukan tanda sayang, ini azab. Maknanya sebelum engkau mengazabku wahai Ibrahim, la arjumannak, maka saya yang terlebih dahulu yang akan menyambukmu. Wahjurni maliya, setelah itu engkau tinggalkan aku. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, bahwasanya ketika kita berdakwah maka dengan cara yang baik pun orang akan menolak, apalagi caranya dengan cara-cara yang salah. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, bahwasanya tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia dari nabi-nabi dan rasul yang menyuruh kepada jalan al-haq dengan cara yang bagus ataupun dengan cara yang lebih dari itu, maka pasti mendapatkan tantangan, pasti mendapatkan penolakan. Dan itu sudah menjadi sunnatullah jamaah. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Maka jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, bagi kita yang di keluarganya sudah diwaspadai ketika sudah pakaian yang longgar bagi si akhwat, jilbabnya sudah mulai panjang, kemudian orang tua mulai bertanya, "Neng, di mana ngaosnya?" Jangan langsung emosi. Kan nanya orang tua. Wajar nggak nanya orang tua? Wajar. Emang kamu siapa? Anaknya. Maka ketika lisan ini keluh untuk menjawab, ya, karena belum mampu sebagaimana Nabi Ibrahim memberikan argumentasi, maka hiasi jawaban itu dengan akhlak dan adab kepada orang tua. Dengan adab jamaah, dengan akhlak yang baik, semakin orang tua curiga, semakin orang tua mengawasi bahwasanya ini dari aliran apa, maka lakukan dengan cara kita mendoakan dan kita hiasi lisan kita, perbuatan kita dengan akhlak yang mulia. Ketika ayahandanya mengatakan tadi, qala aragibun ya anta an alihati ya Ibrahim, lalu kalimat yang kedua, la illam tantahi la arjuman naka, kalimat yang ketiga, wahjurni maliya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, qala salamun alaiki, wahai ayahandaku, keselamatan memang untukmu. Tuh, ya, sekalipun Nabi Ibrahim digebugin misalkan, dirajam, dipukulin, maka yang keluar dari lisan Nabi Ibrahim adalah salamun alaik, keselamatan untukmu wahai ayahandaku. Yang kedua, sa'aghfiru laka rabbi, maka aku akan memohonkan ampunan untukmu kepada Tuhanku yang Maha Pengampun. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang maha lembut. Dari sini jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, ketika mendakwahi kepada keluarga kita, seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, dan seterusnya, maka lakukan dengan tata cara yang benar
lemah lembut, sikap santun. Jamaah, tahu nggak Fir'aun? Hah? Allah tahu nggak kalau Fir'aun ini mengatakan ana rabbukumul a'la? Tahu apa enggak? Tahu. Tahu nggak Allah ini Fir'aun akan wafat dalam kondisi kafir? Allah tahu nggak? Tahu. Tapi kalau cara berdakwah, cara menyampaikan, Allah ajarkan kepada Nabi Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun. Pergilah engkau berdua kepada Fir'aun. Wa qawla lahu qawlan layyina. Dan berdakwahlah, serulah kepada Fir'aun dengan cara dakwah lemah lembut. Qawlan layyina, jemaah. Ya, jadi ketika kita berdakwah atau penampilan kita pun sudah mencerminkan dakwah, lalu kita dijuluki dengan julukan-julukan tertentu, maka semakin ya dakwah ini ya ditahan, kitanya pun dicaci dan dimaki, maka mutiara-mutiara kalimat ini harus semakin keluar. Ya. Jadi kalau kita mungkin akan berkata kasar. Ya, kalau kita ini dikasarin sama orang, kalau ibu kita dicaci maki sama orang, kita berhak untuk apa? Menjaganya. Berkata sebagaimana dia berkata. Tapi Allah adalah zat yang maha baik, yang maha suci. Ketika di antara makhluknya ada congkak sombong seperti Fir'aun, Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun dakwanya dengan dakwah apa? Santun. Baik jemaah. Peristiwa yang kedua jemaah. Setelah kita mengetahui bagaimana kaum ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi kafir, musyrik, pembuat ya berhala sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idz qala Ibrahimu li abih, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahandanya, Azar atattakhidhu asnaman aliha, yang bernama Azar, yang menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Ini ya, setelah Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahandanya, sekarang berdakwah kepada kaumnya. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, kaum Nabi Ibrahim itu ada 3 kelompok. Kaum Nabi Ibrahim ada berapa kelompok? 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menyembah berhala dari buatan ayahandanya. Ya. Kelompok yang kedua yang menyembah matahari dan bulan. Dan kelompok yang ketiga yang menyembah raja yang disebut dengan raja siapa? Namrud. Baik jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Yang dihadapi yang kedua, ya setelah ayahandanya, yaitu kaum yang menyembah matahari dan bulan. Ketika Allah menceritakan dalam surat Al-An'am ayat 73 sampai 75 dan seterusnya, Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah bagaimana Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim tentang kerajaannya langit dan bumi agar dia menjadi orang-orang yang tunduk kepadanya. Falamma janna alaihi al-lailu, tatkala malam itu datang, ra'a kaukaba, dan melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi, inilah rabbuku.
Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang itu kemudian redup, hilang, maka ia mengatakan sesungguhnya aku tidak mencintai sesuatu yang hilang. Falamma ra'al qamara bazigha. Tatkala dia melihat rembulan, qala hadza rabbi. Ketika rembulan itu muncul dia mengatakan inilah Rabbku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Tatkala bulan itu hilang, dengan seiring berjalannya waktu dia mengatakan aku tidak mencintai sesuatu yang hilang. Kalau mencintai maka ya tentunya aku termasuk orang-orang yang tersesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Tatkala siang harinya melihat matahari yang terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Inilah Rabbku dan ia jauh lebih besar. Falamma afalat qala ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala matahari itu tenggelam, maka ia menyuruh kepada kaumnya, wahai kaum, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kalau sekilas kita membaca hanya sebatas terjemahan dari surat Al-An'am ini, maka kita akan menyimpulkan satu kesimpulan yang sederhana. Apa itu? Menganggap bahwasanya Nabi Ibrahim pernah menyembah bintang, menganggap Nabi Ibrahim pernah menyembah bulan, menganggap Nabi Ibrahim pernah menyembah matahari. Dan nyaris banyak buku-buku yang menyimpulkan seperti ini. Kenapa jemaah? Karena tidak dibangun ya dari literasi bagaimana cara mengambil satu kesimpulan ya dalam satu disiplin ilmu tafsir ya dalam kaitannya dengan firman Allah, sehingga kesimpulan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan wa hadzal maqamun munadaratun liqaumi. Dialog ini adalah dialog kondisi di mana Nabi Ibrahim yang berdialog, berdiskusi dengan kaumnya. Ketika kaumnya mengatakan bahwasanya bintang-bintang itu sebagai Rob mereka, kalau memang ini benar Robku katanya, kan gitu, maka dia tidak akan hilang. Bulan, bintang dan seterusnya. Bukan Nabi Ibrahim justru apa? Disimpulkan menyembah bintang, matahari dan bulan, tidak jemaah. Ya, sehingga jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, Nabi Ibrahim memasuki fase kaum yang kedua. Dengan kisah kaum yang menyembah matahari, bulan dan bintang ini, Nabi Ibrahim tetap menggunakan logika ya untuk menyampaikan argumentasi dan bantahan-bantahan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka sembah itu apa? Keliru. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan tadi, ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Lalu Nabi Ibrahim menentukan sikapnya apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa. Akan tetapi aku lepaskan, aku tunjukkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala adalah pencipta langit dan bumi, dan aku hadapkan wajahku itu kepadanya. Wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini sebagai bantahan. Nabi Ibrahim bukan termasuk yang dikatakan oleh mereka bahwasanya dia melakukan kesyirikan, tidak. Kisah yang kedua jemaah, Nabi Ibrahim ini sama masih muda ya, belum menikah. Sekarang kelompok yang kedua kita lanjutkan dari kelompok penyembah berhala yang dibuat oleh ayahandanya. Jemaah, Nabi Ibrahim mendapati kaumnya yang dari kalangan ayahandanya adalah di mana selalu melakukan event-event acara-acara tertentu di mana mereka menghidangkan banyak makanan dan minuman dan seterusnya di pesta mereka setiap tahun, dan mungkin lebih dari itu. Dihidangkan makanan-makanan di hadapan berhala-berhala tersebut. Maka Nabi Ibrahim ketika diajak ya oleh ayahandanya untuk melakukan ya
event-event dan acara-acara tertentu, maka ia mengatakan fa inni saqim, sesungguhnya aku dalam kondisi sakit. Ya, ucapan ini bukan menunjukkan ucapan yang kalimat dusta. Tapi Nabi Ibrahim sekiranya dia melakukan pesta acara tersebut, maka itu akan menyakiti akidahnya, akan mencederai keyakinannya. Maksudnya seperti itu jemaah. Itu disebutnya dengan kalimat tauriyah. Ya, dengan disebut kalimat apa? Tauriyah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kisah ini jamaah di dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 70. Kita bacakan jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walaqad ataina Ibrahima rusydahu." Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ar-rusydu. Ar-rusydu kata para ulama kematangan dari segi usia. Ar-rusydu sebagian mengatakan usia 40 tahun. Kemapanan secara fisik. Itu lagi matang-matangnya usia seperti itu. Kematangan secara fisikis, kematangan dari segi materi, pengalaman dan seterusnya. Itu kalimat ar-rusydu. Min qablu wa kunna bihi alimin. Idzu qala li abihi wa qaumihi, tatkala ia berkata kepada ayahanda dan kaumnya setelah dia mendapatkan ilmu petunjuk ar-rusyd dari Allah, maka ia berdakwah sekarang bukan hanya kepada bapaknya tetapi juga kepada kaumnya. Maka Nabi Ibrahim cara berdakwahnya sama. Apa itu tadi jemaah dengan kalimat apa? Yang pertama dilakukan kalimat apa? Pertanyaan. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam jemaah? Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Wahai kaum, apa berhala-berhala ini yang berada di sisi kalian dan kalian i'tikaf di sampingnya, kalian berdiam-diam diri di hadapannya? Ya, ma hadhihi tamathil. Apa berhala-berhala ini, tujuannya apa, manfaatnya apa, madaratnya? Sama seperti orang-orang yang tatkala dalam kesulitan, kepapaan, ya, kesedihan, lalu dia pergi ke guha tertentu, dia pergi ke makam tertentu, ya, lalu ditanya, lagi ngapain? Lagi banyak kebutuhan. Lagi banyak hajat. Lalu perginya ke pohon-pohon keramat, ke tempat-tempat keramat dan lain sebagainya. Ditanya oleh Nabi Ibrahim kaumnya tersebut jemaah. Yang pasti jemaah jawabannya sama seperti jawaban sekarang jemaah. Apa kata mereka? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami juga sama mendapati nenek moyang kami dahulu, ya, nenek moyang kami dahulu menyembah sebagaimana kami sembah. Ini adalah jawaban dari orang-orang yang tidak dibangun di atas dalil jemaah. Mereka selalu berdalil sebagaimana dalil nenek-nenek moyang mereka. Ya, kenapa kalian menyembah ini dan itu? Maka mereka mengatakan, qalu wajadna alaihi abauna. Demikian pula kami mendapati ayahanda kami, orang tua kami, nenek moyang kami juga seperti ini mah geus turun temurun tiba heula kitu. Ya, jawabannya sama jemaah. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh engkau dan nenek moyang kalian ini berada pada kesesatan yang nyata. Setelah ditanya tapi argumentasinya ya kesana kemari tidak jelas, maka statement yang kedua yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim adalah statement yang keras. Engkau ini bersama nenek moyangmu dalam kondisi kesesatan yang nyata. Maka apa yang dikatakan oleh kaumnya? Qalu ajitana bil haqqi am kunta minal la'ibin? Kamu ini datang membawa kebenaran atau mau main-main sama kami ini? Biasa jamaah kalau orang kalah argumentasinya
akal dan logikanya biasanya main otot. Nah gitu. Ketika bapaknya tadi ditanya ini itu tidak mau jawab dan lain sebagainya, diam. Apa yang ayahandanya katakan? Yang ayahandanya katakan, la illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tidak berhenti dakwah ngoceh seperti ini, saya gebugin kamu. Nah, gitu jamaah. Mainnya fisik. Ketika dalil sudah disampaikan, logika sudah beradu argumen, tetapi kala tidak bisa jawab, maka otot jadi mainannya jamaah. Ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala barrabbukum rabbus samawati wal ardh alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Bahwasanya justru Rabb kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan keduanya, dan aku adalah salah satu di antara ciptanya yang menyaksikan akan kebesaran Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tawallaw mudbirin. Nabi Ibrahim ini mau membuat tipu daya. Saya akan kerjain ya mereka ini, kalau sudah pergi saya kerjain ini berhala-berhalanya. Kalau memang berhalanya itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, maka saya akan permainkan mereka ini. Wa ja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan semua berhala-berhalanya kecuali yang paling besar dia tinggalkan. Maka setelah mereka pulang dari pestanya, artinya Tuhan-Tuhannya ditinggalkan karena ada satu pesta, kata Nabi Ibrahim, saya akan kerjain mereka setelah mereka ini pergi. Ketika mereka sudah pergi, dibabat habis itu berhala-berhalanya. Ini masa muda Ibrahim nih. Tidak takut dengan resiko yang akan menimpanya. Ditumbangkan semua kecuali satu berhala yang paling besar. Tujuannya apa? La'allahum ilahi yarji'un. Semoga saja nanti berdialog, berdiskusi, sadar mereka kembali kepada agama yang hak. Kembalilah kaumnya melihat Tuhannya sudah berantakan, Tuhan-Tuhannya sudah namruk. Lalu mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan perbuatan ini semua terhadap Tuhan-Tuhan kami, sungguh dia dalam kondisi termasuk orang-orang yang zalim, kata mereka. Padahal zalim itu orang yang menyekutukan Allah. Sungguh dia ini berbuat zalim kepada Tuhan-Tuhan kami. Apa kata sebagian dari mereka? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Rasa-rasanya kami mendengar pemuda yang selalu berbuat berbuat kerusakan adalah seorang pemuda yang disebut namanya yaitu Ibrahim. Fatan jamaah, masih muda. Ya, masih muda. Kata pembesar mereka, fatu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Datangkan Ibrahim kemari supaya orang-orang tahu ini loh pelakunya, ini loh dalangnya yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini. Lalu Nabi Ibrahim didatangkan kepada kaumnya, diceceri dengan beragam pertanyaan, disidak, dilihat oleh banyak orang. Muda jamaah, tidak takut anak muda itu. Justru mempertontonkan, begitulah anak muda, mau dalam kebaikan, keburukan, emang gitu pemuda itu. Ketika ditantang seperti itu, darah mudanya naik jamaah ke ubun-ubun, kan gitu. Anak muda. Kalau bahasa Betawinya, lu jual, gue beli.
Didatangin itu kaumnya itu. Sudah berada di tengah-tengah kaumnya yang menyembah berhala ini. Lalu ditanya, "Qal wa anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkaukah yang melakukan semua ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Baru datang sudah diceceri pertanyaan yang memojokkan, menghakimi. Lalu logikanya dimainin sekarang nih. Qala bal fa'alahu kabiruhum. Justru yang melakukan perobohan, penghancuran berhala-berhala yang kecil-kecil ini, tuh yang paling gede, tuh yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya saja kalau dia bisa ngomong. Waduh, anak muda nih gayanya seperti ini jamaah. Ya, diajak sekarang berpikir nih. Benar katanya. Sulit buktinya nggak ada. Iya, yang paling gede ini masih ada. Jangan-jangan yang paling gede nih. Jadi jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, maka di sini jamaah seolah-olah yang kedua Nabi Ibrahim melakukan apa? Melakukan apa? Kebohongan. Padahal yang melakukan siapa? Kata para ulama, fa'asyara ila yadai. Jadi ketika mengatakan fa'alahu kabiruhum, maka Ibrahim seperti ini nunjuknya jamaah. Kalau nunjuk kan gini. Fa'alahu kabiruhum, yang melakukan adalah yang paling gede nih. Ini disebut tauriah juga. Karena orang gak bakalan mampu menghancurkan, memalu, memahat kecuali jempolnya apa? Yang paling gede, yang paling berfungsi. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim berbohong apa tidak? Tidak berbohong. Dahsyat ini pemuda nih. Ya. Faraja'u ila anfusihim, mereka ketika dikatakan seperti itu yang melakukan adalah yang paling besar, bingung mereka. Iya kok yang paling besar nih. Faqalu innakum antum zalimun. Pokoknya apapun alasanmu, kamu yang berbuat zalim. Emang gitu jamaah. Dari dulu dakwah itu gitu, ketika logika diajak gak main, gak sinkron, apa yang mereka lakukan? Ya, menuduh, intimidasi, ya, menjustifikasi kesalahan-kesalahan. Belum cukup seperti itu jamaah. Maka mereka melakukan perbuatan yang berikutnya jamaah. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kami enggak usah diajarin, kami tahu nih mereka ini enggak bisa ngomong. Kata siapa? Kata pembesar mereka. Gak usah diajak ngomong, kami juga nggak tahu dia nggak bisa ngomong. Nabi Ibrahim jadi bingung katanya. Kok begini? Ya. Qala atabuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kaum, apakah pantas kalian ini menyembah selain Allah yang tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan madarat? Jangankan memberikan manfaat untuk kalian, menjaga diri mereka sendiri aja berhala ini tidak mampu. Nih sekarang roboh. Aduh, ini dipermalukan jamaah. Semuanya dipermalukan oleh Ibrahim yang masih fatan, masih muda seperti ini jamaah. Uffin, diam kamu. Kan gitu. Orang kalau kalah argumentasi dalam debat, apa yang mereka? Diam kamu. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunil afala ta'qilun. Qalu harriku. Kalau begitu mendingan anak muda ini bakar saja. Wansuru alihatakum, karena kita ini menolong Tuhan-Tuhan kita. Kan bahasanya juga sudah menyimpang dari bahasa yang benar. Di mana-mana Tuhan yang menolong makhluknya. Ini mereka mengatakan unsuru alihatakum. Ayo sekarang kita tolong ya Tuhan-Tuhan kita. Waharriku, dan bakar Ibrahim itu. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir dan para mu'arrikhin mengatakan bahwasanya ketika
Nabi Ibrahim ini disiapkan bara api yang sangat besar, yang kalau dibiarkan itu bisa padam dalam durasi waktu 50 hari jamaah. Berarti apinya sangat besar sekali. Disiapkan untuk membakar hanya satu orang, persiapannya api yang sangat bergejolak dahsyat seperti itu jamaah. Maka Nabi Ibrahim kalem, kenapa? Dia dalam kebenaran, tidak gentar dengan ancaman-ancaman apapun, lambat atau laun ya atau cepat, bahwa kematian akan senantiasa hingga pada diri seseorang. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, disiapkan manjandi ketapel yang besar sekali, jadi jarak yang sangat jauh jamaah. Ya apinya bergejolak dahsyat 50 hari ini padamnya. Jauh, berarti berapa kilo itu? Disiapkan ketapel. Nabi Ibrahim itu dibuat jadi nanti dilemparkan. Belum dilemparkan keringatnya sudah bercucuran. Ibundanya datang yang bernama Abilah. Aduh, jangan bahasa orang gitu. Mana kisah teuing kan gitu. Ujiannya seberat ini. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Ketika dalam kondisi seperti itu jamaah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika hendak dilemparkan, ya, maka didatangi oleh malaikat Jibril. Alaka hajah, wahai Ibrahim, punya keinginan, permintaan apa sebelum kau dilemparkan ya ke api tersebut? Kata Nabi Ibrahim, kalau minta kepadamu maka saya tidak punya hajat. Lihat bagaimana tauhidnya Nabi Ibrahim kepada malaikat yang ditawarkan diutus oleh Allah untuk meminta kebutuhannya. Kalau kepadamu saya gak mau minta pertolongan, tapi kalau kepada Allah maka saya cukup mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, maka Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan. Ketika Allah mendengar ucapan hasbunallah, maka cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, sebagai pelindung, maka Allah mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai apiku, Allah yang menciptakan api, kuni, jadilah engkau bardan, jadilah engkau dingin. Kata para ulama, kalau hanya sebatas dingin maka api itu akan menjadi beku. Tetapi Allah sifati dengan sifat yang kedua selain dingin, salama, menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Sehingga disebutkan dalam riwayat yang dhaif oleh Abu Naim dalam Hilyatul Awliya dari sahabat Abu Hurairah, lama ulqiya Ibrahim fin nari qala, tatkala Nabi Ibrahim ini dilemparkan maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma innaka fis sama'u wahidun, wahai Allah engkau adalah zat yang ada di langit yang maha esa, wa ana fil ardi, dan aku berada di muka bumi ini, wahidun a'buduka, hanya satu-satunya yang menyembahmu. Kalau aku ini mati maka tidak ada yang menyembahmu. Persis ucapan Rasul di perang Badar. Ketika sudah dilemparkan ke dalam api neraka tersebut, maka Nabi Ibrahim mengatakan jamaah dalam satu ucapan beliau yang sangat aneh, ya, kalau bukan karena riwayat yang sahih maka memang aneh. Maka dia mengatakan, aku tidak pernah tinggal di dunia yang lebih indah dan nyaman melebihi tinggalku di dalam api. Ya, kalau kita, ya jangankan yang api bergejolak, kompor saja kita sudah sudah bisa meleleh. Menandakan kalau bukan Allah yang menjadikan api itu menjadi dingin, maka tentunya ini akan memadaratkan. Dari sini jamaah ada dua binatang yang masyhur jamaah.
Ada dua binatang yang masyhur. Binatang yang pertama yaitu apa? Semut. Yang berusaha memadamkan api. Semut, jamaah. Besaran mana antum dengan semut? Semut kecil. Maka tidak penting jamaah kebesaran sumbangan yang kita berikan kepada agama Islam. Yang penting kita berada di jalan yang hak. Semut sadar gak tiupan dia ini tidak ada manfaatnya? Sadar diri dia. Tapi karena ini adalah bagian dari kebenaran, ia ingin menjadi apa? Bagian kebenaran tersebut, berusaha untuk memadamkan. Karena itu jamaah, kalau dalam berdakwah kita tidak bisa menyampaikan secara ucapan, kita bisa dengan tindakan. Tidak bisa dengan ucapan dan tindakan, kita bisa dengan materi. Tidak bisa dengan ketiganya, maka kita bisa dengan dukungan. Tidak apa-apa, semua dari aspek-aspek itu yang penting kita berada pada kubu kebenaran. Beda dengan cecak. Apa yang dia lakukan ya maaf? Berusaha agar api itu terus bergejolak. Karenanya kata Nabi Muhammad SAW, sampai Aisyah ini di rumahnya punya pukulan, punya alat pukul tersendiri buat cecak. Karena satu kali semakin besar pahalanya. Tapi ingat, semut tidak boleh diganggu, apalagi sampai dibakar. Ya, ada adab-adabnya bersama semut. Baik jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya jamaah, Nabi Ibrahim, Nabi muda, menghadapi kaum yang berikutnya, yaitu yang menyembah Namrud. Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Allah mengatakan, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Dan ingatlah bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan seorang raja yang diberikan oleh Allah kerajaan yang sangat besar. Bahwasanya kerajaan yang memenuhi ufuk timur dan barat itu ada 4. 2 muslim, 2 kafir. Muslim yaitu Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Adapun kafir yaitu Namrud dan Bukhtanasor. Jadi Firaun itu udah sombong baru nguasain Mesir, udah sombong. Namrud ini lihat bagaimana. Dia mengatakan idzu qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, tatkala berhadapan dengan sang raja yang mengaku Tuhan. Lagi-lagi Nabi Ibrahim menjelaskan satu ucapan pertanyaan, satu argumentasi yang bisa mematahkan ucapan-ucapan, argumentasi yang diaduk dengan logika dan lain sebagainya. Dia mengatakan rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Rabbuku adalah zat yang mampu, yang maha menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim, dialognya nih. Apa kata sang raja? Qala ana uhyi wa umit. Kalau cuma menghidupkan mematikan saya juga bisa. Kalau sekadar menghidupkan dan mematikan, kata sang Namrud, saya juga bisa. Didatangkan 2 orang. Satu dibunuh, tuh mati. Satu dibiarkan, tuh masih hidup. Ya, cara menyampaikan argumentasinya mentah sekali. Oke, nggak apa-apa. Biarin saja, orang sombong nggak apa-apa. Kata Nabi Ibrahim, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Rabbuku adalah zat yang maha mengatur, yang menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau mampu, maka terbitkan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir ini bungkem mulutnya.
nggak bisa, ditertawakan, ya. Dan akhir kehidupan Namrud juga jamaah, sang raja ini matinya tragis. Kenapa? Hanya masuk lalat ke hidungnya udah mati. Sang raja yang mengaku Tuhan menguasai timur dan barat ini matinya lucu. Cuma Allah mengirimkan makhluk dan antara makhluknya, dimasukkan ke hidungnya, ke badannya, langsung mati. Tidak karena jatuh langsung, enggak, dibiarin supaya menderita. Diimhal, ditahan supaya lama penderitaannya. Seperti pasukan gajah yang datang merobohkan Ka'bah, Allah tidak mendatangkan gajah yang lebih besar. Ya, kalau seperti itu wajar dia kalah. Allah cuma mengirim burung yang kecil-kecil, melemparkan batu melepuh, beres. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Maka kita jangan gentar ketika kita berada pada jalannya hak, jangan gentar. Allah tabaraka wa taala sebagaimana Rasul mengatakan wa inna lamansurun, bahwasanya kita ini akan ditolong. Karena itu diantara nama-nama ahli sunnah yang lainnya adalah Taifah Mansurah, golongan yang akan ditolong. Maka tugas kita adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Adapun orang menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dari kisah yang disampaikan tadi, maka peran pemuda ini sangat penting. Pemuda ini gampang diarahkan, terombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Maka Al-Quran selalu bercerita tentang pemuda ini dengan beragam kisah-kisah positif agar menjadikan panduan. Ya, ketika umat Islam mengambil idola-idolanya, apalagi dari non-Muslim, dari orang-orang yang tidak jelas agamanya, hendak kemana agama kita ini oleh anak-anak muda di bawah? Dari sini juga jamaah mengajarkan kepada kita bahwasanya masa muda adalah masa yang paling tepat diisi dengan beragam ilmu. Tidaklah Nabi Ibrahim mampu berdialog dengan ayahnya, dengan kaumnya, dengan yang menyembah matahari, bulan dan seterusnya, dengan cara berdialog, cara memberikan argumentasi, mematahkan setiap bantahan-bantahan. Tidak mungkin kalau dia tidak memiliki ilmu. Karenanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam Diwan Syafi'i, ya, yang sangat ma'ruf, beliau mengatakan, isbir ala jafai muallim, sabar terhadap buruknya peragai guru yang tidak kita sukai. Ya, karena ada guru-guru yang tidak kita sukai, tapi kita apa? Harus bersabar. Fa inna rusubal ilm fi nafarati. Karena kegagalan dalam menuntut ilmu adalah ketika kita lari dari sang guru. Wa man lam yadhuq dhulla ta'allumis sa'ah. Siapa saja yang belum pernah meneguk betapa sulitnya menuntut ilmu, tajarru'a dula jahlin tula hayati, maka dia akan menelan pil pahit kebodohan sepanjang masa. Wa man fatatu ta'limu waqta syababihi, siapa yang melewatkan masa mudanya, meninggalkan majlis-majlis ilmu, fakabbir arba'an liwafatihi, maka pekikan takbir 4 kali sebagai pertanda kematian pemuda ini. Tahu gak 4 kali takbir itu? 4 kali takbir apa? Salat jenazah. Harus dengan ilmu. Wallahi, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya pemuda itu dengan ilmu dan ketakwaan. Dengan ilmu dan ketakwaan. Baik jamaah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Karena faedah kalau diambil itu sangat cukup banyak sekali. Kiranya dari apa yang saya sampaikan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, kita rasapi dan kita amalkan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan
renungan, bahan kajian, serta sebagai bentuk kita mengambil teladan dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu ta'ala alam. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.